Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan on kamera dulu. Silakan dijawab salamnya, kita interaktif. Silakan disiapkan alat tulisnya karena pada malam hari ini kita kalau kemarin udah belajar gimana dapatkan 5.000 leads, 10.000 leads dalam satu hari. Leadsnya mau diapain dan gimana menjadikan konversi. Itu yang menjadi pertanyaan kan. Jangan sampai leads doang, berhenti, selesai. Nah, kayak gitu. Oke. Silakan yang belum oke. Wow, 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 wow. Oke, udah pada mulai on kamera nih. Oke, saya akan mulai buka slide-nya. Wait, teman-teman. Nah, ini dia slide-nya. Ini adalah program kolaborasi antara Jebis dan Kampus Digital ID eh, yang kita buat bersama Pak Rofik kayak gitu. Jadi ini Kak, kita akan bahas tadi cash 30 juta dalam 1 jam. By the way, siapa yang pengen dapat 30 juta dalam 1 jam? Boleh ketik saya. Oke. Kita akan mulai dari satu statement. Orang itu tidak membeli produk, tapi ia membeli solusi. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman pengen dapat deal gede, pengen jualan mudah, pengen custom orang loyal, tapi yang Anda jual itu masih produk, maka itu hanyalah mimpi. Kenapa hanya mimpi? Karena kita sebagai penjual hanya berfokus, kita hanya apa namanya itu ambisi kepada produk kita. Oke teman-teman, ini yang penting. Apapun yang terjadi, jangan pernah berambisi untuk jualan produk. Tapi berikan sebuah solusi. Silakan ditulis nih. Ini statement penting. Apapun yang terjadi, jangan pernah berambisi untuk menjual produk, tapi berikan sebuah solusi. Untuk memberikan solusi, tidak serta-merta kita tiba-tiba muncul membawa solusi. Tapi kita perlu melakukan pendekatan dengan hati-hati. Kenapa saya bilang kayak gini? Jadi pada suatu hari apa namanya itu saya mendapatkan dua study case yang menarik teman-teman. Ini kita ngomongin jualan produk mahal ya. Kita ngomongin gimana kita dapat deal besar dengan setiap transaksi penjualan. Ada dua study case yang menarik. Pada saat itu si A, si A ini adalah orang yang oh sorry sales yang sabar. Jadi dia ketika ketemu prospek, ketika contohnya ada orang yang nih ini nih ada orang yang berpotensi jadi target market kamu. Lalu yang dilakukan si A apa? Si sales A ini. Si sales A ini datang ke orang yang direkomendasikan tadi, lalu dia dengan pelan-pelan bertanya, Assalamualaikum Pak, saya dapat nomor Bapak dari Pak ini. Saya dapat info kalau Bapak sedang membutuhkan bla 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 ya. Iya Mas benar. Oh kalau gitu mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol Pak. Nah, kalau mungkin lagi sama-sama longgar Pak. Nah, dan obrolan itu berjalan mungkin 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan dan sebagainya. Si sales A ini tidak berambisi kejualan, tapi hanya membangun hubungan dan obrolan. Oke, nanti teman-teman silakan evaluasi ya kira-kira mana yang terbaik untuk jualan. Ada sales B. Sales B ini ketika ada suatu orang yang memberikan rekomendasi, Mas, itu tuh kayaknya berpotensi jadi target market kamu. Si sales B apa yang dilakukan? Dia datang ke orang yang diberikan rekomendasi, lalu, Pak, saya dapat nomor Bapak dari Pak ini. Katanya Bapak lagi butuh produk bla 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 ya. Saya ada nih Pak, harganya sekian. Apakah Bapak mau? Kira-kira teman-teman, sama-sama jualan, lebih menarik yang mana? Sales A atau sales B? Silahkan dibantu komen. Sales A memang nggak terjual di pertemuan pertama, pertemuan kedua. Kenapa kok A? Sales B langsung jualan. Kenapa lebih menarik A? Coba teman-teman kita brainstorming ya. Insya Allah kita akan ada waktu sekitar 1 jam. Kenapa lebih menarik sales A daripada sales B? Padahal sales A nggak jualan. Ya, teman-teman, kenapa? Boleh di tadi kolom komentar. Karena teman-teman, sales A ini memang nggak jualan. Tapi yang dilakukan adalah membangun sebuah hubungan. Tapi mereka tidak tahu sales A punya yang dibutuhkan. Iya, sales A tidak jualan, tapi dia membangun sebuah hubungan.
Pertanyaannya kenapa lebih menarik sales A? Karena sales A menggali dulu apa kebutuhan pembeli, bukan berambisi kejualan. Sehingga tiap solusi yang dibutuhkan itu benar-benar relevan dengan kebutuhan si konsumen. Sampai sini clear teman-teman? Sehingga solusi yang dibutuhkan benar-benar relevan dengan kebutuhan konsumen. Maka di tahun 2025 ini yang perlu kita bangun apa itu? Yang perlu kita bangun adalah market centric. Kita mulai shift dari product centric kepada market centric. Ini berlaku buat apa sih? Berlaku buat Anda yang jualannya itu produk di atas 1 juta. Kalau jualannya masih di bawah 1 juta, langsung jualan pun nggak apa-apa. Boleh teman-teman? Pernah nggak ngelihat penjual mobil Alphard, penjual mobil BMW itu yang maksa pembelinya? Kamu harus beli mobil ini. Pernah nggak? Pernah nggak pembeli mobil, penjual mobil Audi itu yang masuk pembelinya? Oh Pak, kamu udah datang ke showroom kita ya? Ayo Pak beli. Kan nggak ada. Kenapa? Karena semakin memaksa, maka kredibilitas sales akan semakin turun. Semakin bisa menggali dan mengetahui kebutuhan, kredibilitas sales semakin naik. Ini kemarin terjadi juga. Contoh nih, ini di klien saya Ko Jacob. Ko Jacob itu punya apa namanya itu punya customer yang dia tanya, kok saya butuh alat bisnis bla 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 bla. Bisa nggak disediakan? Oh ya, aku memastikan dulu nih. Oh, ibu berarti pengennya yang ini ya, Bu. Kebutuhannya untuk ini ya. Jadi dipastikan dulu nih. Oh iya, kok Yakob, saya pengennya yang gitu-gitu gitu. Baik, Bu. Saya izin cek gudang dulu ya, Bu, untuk memastikan kebutuhan Ibu ada. Nah, Bu, saya cek gudang ternyata ada nih, Bu. Nah, kalau Ibu kebutuhannya seperti itu, maka kira-kira range-nya segini. Kenapa kalau lebih menarik? Karena fokusnya adalah market centric. Marketnya butuh apa? Bukan ketika kalau itu kan kalau aku yang tadi adalah model sales A yang dimana benar-benar pengen menggali dulu kebutuhan customer. Kalau sales B, yang contohnya kayak gimana? Ada orang datang, Pak, saya butuh alat fitness. Oke Bu, alat fitness harganya sekian. Selesai. Apakah benar? Benar, itu namanya jualan. Tapi jualan yang tidak akan pernah bisa menjual produk mahal. Ingat, kalau cuma jualan 1 juta, 2 juta, di bawah 1 juta masih aman. Tapi kalau udah di atas 1 juta, perlu trik, perlu strategi. Kayak gitu. Oke, saya akan lanjut lagi. Karena apa? Yang paling penting itu membangun sebuah kepercayaan. Membangun sebuah kredibilitas. Daripada sekedar menjual. Ini berlaku buat Anda yang bisnisnya bisa B2B atau B2C. Yang memang produknya itu premium. Premium baik apa namanya itu baik memang penjual kemitraan, menjual keagenan atau menjual produk-produk yang di atas 1 juta. Yang dibangun apa? Kredibilitas, yang dibangun trust dulu, baru jualan. Jualan kalau mau jualan dulu, silahkan. Tapi itu bisa berlaku buat produk-produk yang murah kayak jualan beras. Jualan beras nggak perlu ditanya kebutuhannya apa, benar nggak? Jualan minyak goreng nggak perlu ditanya kebutuhannya apa, Pak. Nggak perlu kenapa? Ya ngapain? Kalau teman-teman jualan apa namanya itu kayak beras, es teh, nggak perlu ditanya kebutuhannya apa Pak, nggak perlu. Karena Pak itu produk komoditi murah. Tapi kalau produk yang premium, nah pasti butuh kayak gitu. Nah, ingat teman-teman, ini hal yang menarik juga. Pembeli akan setia kepada penjual yang selalu ada, bukan saat ada butuhnya. Setuju teman-teman? Ingat-ingat, ditulis tuh. Jadi quotes. Penjual itu akan selalu ingat pembeli akan selalu ingat dengan penjual yang selalu ada, bukan penjual yang datang saat ada butuhnya.
Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika teman-teman didatangi sales door to door, kira-kira nyaman atau enggak teman-teman? Yang tiba-tiba datang di depan rumah, yang tiba-tiba nge-spam di WA kita, nyaman nggak? Coba teman-teman komen. Tiba-tiba datang ke depan rumah atau nge-spam ke WA kita, atau tiba-tiba datang menawarkan produk padahal padahal ya nggak tahu apa-apa gitu, nggak pernah ketemu dia. Enggak. Makanya inilah pentingnya kita membangun sebuah hubungan kepada pelanggan. Supaya apa? Dengan terjalinnya hubungan, apapun yang Anda jual, insya Allah akan dimudahkan. Logis ya sampai sini ya. Itulah pentingnya kita membangun sebuah hubungan. Dengan membangun sebuah hubungan, maka apapun yang kita jual akan dimudahkan. Saya akan lanjut lagi. Karena apa, teman-teman? Kita itu bisnis bukan hanya berfokus kepada satu kali penjualan. Tapi bisnis adalah bagaimana kita menjaga pelanggan untuk keberlangsungan usaha kita jangka panjang. Wow, mantap ya. Apa namanya tuh? Jadi bisnis bukan hanya oke jualan, 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 jualan. Kita hari ini jualan, besok jualan. Kita iklan lagi, iklan lagi, iklan lagi. Kenapa kok nggak seperti itu? Karena kalau seperti itu terus mau sampai kapan? Kita perlu yang namanya menjaga hubungan baik dengan pelanggan supaya apa bisnis kita bertahan jangka panjang dan sehingga juga kita nggak akan tergantungan kepada iklan maupun endorsan sehingga customer kita akan loyal dan siap mereferensikan ke teman-teman. Nah itu teman-teman. Jadi ini quotes-quotes menarik ini. Jadi saya quotes ini juga saya buat mendadak ya kayak gitu. Mungkin pas an semua itu juga nggak tahu nih muncul sendiri kayak gitu kan. Cuman ini quotes kayak gitu. Quotes yang saya nggak. Nah dalam jualan itu akan ada dua jenis teman-teman, dua jenis jualan. Kalau teman nanti kalau nge-free silahkan disampaikan ya. Yang pertama itu penjual yang tipenya adalah hunter. Yang kedua itu penjual yang tipenya farmer. Yang pertama itu suka berburu, yang kedua suka beternak. Buat teman-teman yang suka yang iklan, pasti tidak asing dengan namanya berburu. Dengan buat teman-teman yang sukanya itu menjaga pelanggan atau maintenance customer, pasti tidak asing dengan namanya beternak. Kalau kemarin yang mungkin diajarkan Pak Rofik di kelas ini, mungkin Pak Rofik mengajarkan tentang cara berburu. Gimana dapatkan 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Tapi kalau teman-teman terus-terusan berburu, ya kapan bisa merawat pelanggan? Jadi gini, manusia itu dulunya selalu berawal dari apa? Berawal dari zaman berburu. Dia tuh mencari makan dengan berburu hewan terus. Berburu mangsa, berburu rusa, dan sebagainya. Dan dilanjutkan dengan beternak. Itu adalah fase selanjutnya. Plus minusnya apa? Contoh kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman sebagai contohnya ada si pemburu A, nanti silakan teman-teman kasih feedback ya. Pemburu A ini dia itu sedang pengen berburu rusa. Berburu rusa di hutan A. Pertanyaannya, kalau pemburu A ini berburu rusa terus-menerus di hutan A, kira-kira populasinya punah atau enggak? Lama-lama di hutan A. Kalau berburu rusa terus-menerus di hutan A, punah. Lalu kalau punah, dia akan menuju ke hutan B, benar? Kalau dia terus-menerus berburu di hutan B, yang terjadi apa? Punah atau enggak? Punah juga. Lalu berburu lagi ke hutan C. Kalau dia berburu terus-menerus rusa yang sama, punah atau enggak? Punah juga. Pernah nggak teman-teman mengalami ketika jualan di marketplace, jualan di Facebook, di Meta, itu kita ngerasa kok jualan kita stuck ya, sulit banget ya lama-kelamaan. Dulunya pernah naik, lama-lama stuck, stuck, turun, 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 turun. Pernah nggak? Terus ganti platform lagi. Kalau nggak ganti produk lagi. Pernah kayak gitu? Itu yang terjadi teman-teman. Jadi ketika jualan di suatu platform itu pernah naik, 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 tiba-tiba turun, 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 turun.
terus ganti produk lagi. Kalau ganti produk, ganti platform. Benar kan? Benar kan? Sama halnya kalau kita berburu. Kalau tempat berburunya habis, kita ganti hutan atau kita ganti hewan buruan. Hewan buruan, benar nggak? Pertanyaannya, mau sampai kapan hidup seperti itu? Hidup dari hewan buruan ke hewan buruan yang lainnya. Atau hidup dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Nggak akan ada habisnya, teman-teman. Capek. Paling enak apa? Paling enak ketika kita punya hewan buruan, lalu kita bisa ternakkan. Sehingga hewan buruan itu bisa beranak pinak dan menjadi makanan jangka panjang kita tanpa harus berburu tiap hari, tanpa harus capek-capek lagi, tanpa harus apa namanya itu bergerak tiap hari. Enak teman-teman? Nah, itulah pentingnya kita beternak. Beternak itu apa? Menjaga hewan buruan kita dan kita anak pinak. Kita kasih makan dan sebagainya. Itu logikanya. Kalau dalam marketing teman-teman, kalau dalam marketing itu hunter itu adalah orang yang terus mencari, mencari, menghabiskan banyak energi, ketergantungan rem, dan harus terus-terusan mencari produk yang winning. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti itu. Sedangkan farmer adalah orang yang merawat, merawat customer, apa namanya itu, menuai berkala, mudah mendapatkan transaksi lebih besar, mendapatkan loyalitas, dan menjadikannya customer jadi marketers. Nah, itu kalau menjadi seorang farmer. Nah, pertanyaannya, ini menjadi farmer atau menjadi hunter? Ya, kalau ditanya, bagus menjadi dua-duanya. Farmernya jalan, hunternya jalan. Tetap menambah pelanggan, tapi tidak melupakan pelanggan yang sudah kita dapatkan. Oke? Apa sih keuntungan memiliki pelanggan loyal? Nah, itu kan mungkin pertanyaannya. Yang pertama, menghemat biaya closing atau biaya marketing. Teman-teman pernah nggak mengalami, aduh, semakin ke sini kok budget iklan semakin naik ya, semakin ke sini kok konversi penjualan semakin turun ya. Pernah pernah nggak? Pernah nggak ngalami seperti itu? Iya kan? Kenapa kok terjadi? Karena tadi problemnya kita nggak merawat customer sehingga apa? Biaya closingnya semakin tinggi. Lalu meningkatkan closing rate. Jadi closing rate orang yang beli produk kita itu semakin tinggi juga. Sehingga apa? Ketika closing rate semakin tinggi, maka akan mudah juga kita untuk mengoptimasi penjualan selanjutnya. Mereka nyaman dengan kita, bukan hanya kita juali, tapi kita juga apa namanya itu memberikan manfaat ke mereka. Senang bertransaksi dengan kita, mereka beli lagi dan lagi, itu pasti. Setelah mereka beli, kembali, yang menarik lagi ada teman-teman, bukan hanya beli lagi dan beli lagi, tapi mereka menjadi duta penjualan gratis kita. Ini yang kita alami berkali-kali. Jadi selama kita bisnis, itu kita seringkali dapatkan transaksi puluhan juta dari per orang. Itu bukan dari marketing teman-teman, tapi dari rekomendasi. Ini bukan saya aja sih, beberapa teman kita juga kayak gitu. Jadi kalau ditanya budget marketingnya berapa? Zero budget marketing. Bukan berarti kita nggak ngiklan, kita ngiklan. Tapi realitanya iklan itu fungsinya adalah menambah leads, bukan menambah customer loyal. Jadi teman-teman, iklan itu menambah jumlah leads, menambah jumlah prospek, tapi bukan menambah customer loyal. Karena customer loyal itu diciptakan, bukan asal didapatkan lalu dibiarkan. Oke? Volume transaksi yang terjadi juga bisa lebih besar. Lalu program loyaltinya bisa lebih efektif. Ini adalah keuntungan kalau kita apa namanya itu melakukan tadi beberapa poin tadi. Oke, volume transaksi di selanjutnya lebih besar. Nah, ada tiga pilar loyalitas yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah pilar value. Jadi pilar itu apa sih? Kayak sebuah tongkat. Jadi kalau dalam bangunan itu ada sebuah fondasi loyalitas pelanggan. Yang pertama apa? Value. Value adalah tentang harga produknya kompetitif nggak sih? Kualitas produknya menarik nggak sih? Layanannya seperti apa? Penawarannya seperti apa? Itu adalah pilar value.
Lalu yang kedua adalah pilar brand. Brandnya terkenal nggak? Brandnya dikenal baik atau enggak? Nah, kayak gitu. Tapi teman-teman, pilar brand dan pilar value itu adalah pilar yang mudah diduplikasi oleh brand-brand yang lainnya. Sehingga kalau kita menggunakan cara ini, maka kita seperti berkompetisi di zona laut merah. Di mana ujung-ujungnya yang kita bisa lakukan adalah kita perang harga. Semakin bagus harga kita, semakin orang tertarik ke kita. Semakin harga kita nggak menarik, maka orang nggak akan melirik kita. Contohnya yang terjadi apa? Di pilar kompetisi di pilar value. Contohnya, teman-teman kalau di HP-nya biasanya ada nggak? Teman-teman kalau kalau mau menggunakan transportasi ojek online, pernah nggak membandingkan antara harga tarif Gojek, Grab sama Maxim? Pernah? Mana yang paling murah itu yang dipakai, benar kan? Itu adalah kompetisi dalam hal value. Kalau ada orang yang lebih murah, ya saya pakai itu. Contohnya kayak gitu. Pernah nggak? Ya, terus yang kedua, pernah nggak pada suatu saat itu kalau kita mau misalkan makan atau kita mau outing, kita mau beli baju, itu kita memilih baju dari brand-brand ternama. Kenapa? Entah gengsi atau kualitas bagus sebagainya. Itu tentang brand. Tapi ada satu hal yang sulit di copy paste dan sulit disaingi. Apa itu? Pilar membangun kedekatan relationship. Artinya apa? Kita membangun hubungan kedekatan dengan pembeli, dengan komunikasi dan interaksi. Yang dimana ini sulit dikopi oleh kompetitor kita pada suatu saat nanti. Sehingga kita akan punya nilai unik yang membuat produk kita sulit dikopi dan kita akan menjadi market leader di produk tersebut. Kenapa saya bisa bilang market leader? Karena teman-teman gini, ngomongin tentang jangkauan customer, memang itu cukup menjadi tolak ukur kalau kita pengen menjadi market leader atau penguasa pasar. Tapi menjadi penguasa pasar hanya dengan jangkauan customer yang luas nggak cukup. Karena customer suatu saat nanti bisa berpaling ke kompetitor lain yang punya program loyalitas atau yang bisa merawat customernya dengan lebih baik. Ini realita. Teman-teman lihat aja di beberapa brand yang dulunya pernah menjadi market leader di industrinya. Ujung-ujungnya dia hilang begitu saja. Karena kurang bisa membaca apa yang diinginkan customer. Kurang bisa melayani apa yang diinginkan customer. Kurang bisa menjaga hubungan dengan para customer. Dan ujung-ujungnya mengecewakan customer. Oke. Kuncinya ini teman-teman. Stop selling, start helping. Penjual itu bukan orang yang menjual produk, tapi penjual adalah orang yang membantu pelanggan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang diinginkan dan ingin disolusikan. Oke? Nah, dalam membangun sebuah hubungan dengan pelanggannya, ada satu kata yang sangat teman-teman harus perhatikan, yaitu apa? Kata membangun hubungan mutualisme. Apa itu hubungan mutualisme? Hubungan yang sering menguntungkan. Pelanggan untung, customer untung. Sorry, pelanggan untung, penjual untung. Ketika terjadi hubungan mutualisme, hubungan dengan kata saling, maka teman-teman semua akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan.